Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Seringkali ketika hari dirasa begitu sibuk, kita melewatkan hari demi hari tanpa membaca Al-Quran. Jangankan satu juz, bahkan satu ayat pun lalai kita lantunkan. Ketahuilah bahwa alam semesta beserta isinya terangkum rahasianya dalam 30 juz Al-Quran. Selain itu, banyak keutamaan dan kebaikan yang didapat ketika membaca dan menghafal Al-Quran. Berikut mengenai keutamaan yang didapat bagi setiap muslim yang senantiasa membaca, menghafal dan menerapkan isi kandungan ayatnya dalam kehidupan. Yang pertama adalah merupakan orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa menjadi penghafal Al-Quran adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang tertentu, karena tidak semua mampu dengan mudah dapat menghafal Al-Quran. Namun, di sisi lain, bukan berarti tidak ada kesempatan bagi umat lainnya dalam menghafal Al-Quran. Hanya saja perlu melewati fase rasa malas dan godaan syaitan dengan berusaha keras melawannya serta berdoa kepada Allah agar dimudahkan dalam menghafal Al-Quran. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga di antara manusia. Para sahabat bertanya, "Siapakah mereka ya Rasulullah?" Rasul menjawab, "Para ahli Al-Quran. Merekalah keluarga Allah dan pilihan-pilihannya." Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua adalah menerima derajat yang tinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai hambanya yang gemar membaca dan menghafal kitabullah, yaitu Al-Quran, apalagi sampai dapat mengamalkannya sepanjang waktu. Akan ada malaikat Allah yang selalu menemani dan memberikan rahmat, kebaikan kepada hambanya. Orang-orang yang hebat dalam membaca Al-Quran akan selalu ditemani para malaikat pencatat yang paling dimuliakan dan taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang tua yang terbata-bata membaca Al-Quran lalu bersusah payah mempelajarinya, maka dia akan mendapatkan 2 kali pahala. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga adalah mendapatkan syafaat penolong di hari kiamat. Selain keutamaan di atas, membaca dan menghafal Al-Quran akan diberikan syafaat di hari akhir atau kiamat nanti. Pasti kita semua sebagai umat muslim ingin mendapatkan syafaat atau penolong dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran akan menolong dan menemani setelah hidup berakhir. Tidak hanya sebagai penolong, akan tetapi sampai mati pun. Seorang muslim yang dekat dengan Al-Quran akan menerima kemuliaan. Bacalah Al-Quran, karena pada hari kiamat nanti akan datang memberikan syafaat yang baik bagi pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat adalah pahala yang berlipat ganda. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka baginya 10 pahala dan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, melainkan alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf tersendiri." Menurut Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, keutamaan yang diungkap oleh hadis di atas lebih diperuntukkan pada orang yang membacanya di luar sholat meski tidak dalam kondisi suci. Adapun keutamaan orang yang membaca Al-Quran dalam sholat serta dilakukan saat berdiri, maka balasan yang diperoleh yakni 100 kebaikan. Sedangkan membaca Al-Quran saat duduk sholat, maka balasan yang diperoleh yakni 50 kebaikan. Kemudian membaca Al-Quran dalam keadaan di luar sholat meski dengan kondisi suci akan mendapatkan balasan 25 kebaikan. Adapun dalam hadis lain tentang keutamaan membaca Al-Quran telah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya
Ketika seorang hamba menghatamkan Al-Quran, maka di penghujung hatamnya sebanyak 60.000 malaikat akan memohonkan ampun untuknya. Hadis riwayat Ad-Dailami. Yang kelima adalah mendapatkan mahkota kemuliaan atau tahjul karomah. Keutamaan selanjutnya adalah memperoleh mahkota kemuliaan atau tahjul karomah. Ternyata tidak hanya untuk penghafal Al-Quran saja yang Allah pakaikan mahkota. Kedua orang tuanya juga mendapatkan mahkota yang terbuat dari cahaya, selama mereka beriman kepada Allah dan tidak melakukan dosa besar. Di mana orang-orang yang tidak terlena oleh menggembala kambing dari membaca kitabku, maka berdirilah mereka dan dipakaikan kepada salah satu mereka mahkota kemuliaan. Diberikan kemenangan dengan tangan kanan dan kekekalan dengan tangan kirinya. Hadis riwayat At-Tabrani. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya Al-Quran akan datang pada hari kiamat seperti orang yang wajahnya cerah, lalu bertanya kepada penghafalnya, "Kamu kenal saya? Sayalah membuat kamu begadang tidak tidur di malam hari, yang membuat kamu kehausan di siang harimu." Kemudian diletakkan mahkota kehormatan di kepalanya, dan kedua orang tuanya diberi pakaian indah yang tidak bisa dinilai dengan dunia seisinya. Lalu orang tuanya menanyakan, "Ya Allah, dari mana kami bisa diberi pakaian seperti ini?" Kemudian dijawab, "Karena anakmu belajar Al-Quran." Itulah beberapa keutamaan-keutamaan dari membaca dan menghafal Al-Quran. Selain itu, kita dianjurkan untuk mentadaburi dalam kehidupan baik dunia maupun akhirat nanti. Masih banyak lagi keutamaan lainnya yang dapat kita raih kebaikan dan pahalanya. Karena tidak hanya penghafal Al-Quran saja yang mendapatkan pahala atas setiap bacaan dan hafalan, namun pahala yang sama untuk sang pemberi Al-Quran. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.